Selamat sore teman-teman dan Bapak dosen sekalian. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan makalah manajemen keuangan yang disusun oleh saya Jonathan, Angelus, Elvinus, dan Putri Ade. Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bina Sarana Informatika. Daftar isi, kata pengantar. Bab 1 akan dibawakan oleh saya sendiri, pendahuluan, lalu bab 2 akan tentang pembahasan akan dibawakan oleh Putri, lalu bab 3 kesimpulan akan dibawakan oleh Angelus. Bab 1 pendahuluan. Latar belakang. Pasar modal merupakan salah satu sarana pembentukan modal dan alokasi dana yang diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat guna menunjang pembiayaan pembangunan nasional. Menurut Singh, Tripati, dan Lalwani, pasar modal merupakan barometer untuk menilai kesehatan ekonomi suatu negara, sehingga pasar modal memegang peranan penting dalam sistem keuangan dan perekonomian suatu negara. Dalam sistem keuangan, pasar modal memberikan kemungkinan dan kesempatan memperoleh keuntungan bagi pemilik dana, sesuai dengan karakteristik investasi yang dipilih. Dalam sistem ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk mempertemukan dua kepentingan, yaitu pihak yang memiliki kelebihan dana atau investor, dan pihak yang memerlukan dana atau pihak yang menerbitkan efek atau emitmen. Pasar modal di Indonesia sebenarnya sudah dikenal sejak tahun 1912, tetapi karena suasana politik dan ekonomi saat itu yang kurang mendukung, kegiatan sempat terhenti dan baru diaktifkan kembali pada tahun 1977. Keberadaan pasar modal di Indonesia merupakan salah satu faktor penting dalam pembangunan nasional. Terbukti telah banyak industri dan perusahaan menggunakan intuisi ini sebagai media untuk menyerap investasi dan media untuk memperkuat posisi keuangannya. Pasar modal yang ada di Indonesia merupakan pasar yang sedang berkembang atau emerging market yang dalam perkembangannya rentan terhadap kondisi makroekonomi secara umum. Menurut Tandelin 2001, perkembangan pasar modal Indonesia dapat dilihat dari gerakan IHSG yang tampaknya sulit dilepaskan begitu saja dan berpengaruh sebagai perubahan kondisi makroekonomi, sosial, politik, maupun keamanan. Pergerakan IHSG cenderung mengikuti pergerakan inflasi, nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, dan tingkat suku bunga SBI. Rumusan makalah. Memperhatikan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan masalah penelitian sebagai berikut. Apakah inflasi berpengaruh terhadap IHSG di BEI? 2. Apakah kurs rupiah berpengaruh terhadap IHSG di BEI? 3. Apakah suku bunga Bank Indonesia berpengaruh terhadap IHSG di BEI? Tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut. 1. Untuk mengetahui pengaruh tingkat inflasi terhadap IHSG di BEI periode 2003 sampai 2012. 2. Untuk mengetahui pengaruh kurs rupiah atas dolar US terhadap IHSG di BEI periode 2003 sampai 2012. 3. Untuk mengetahui pengaruh suku bunga Bank Indonesia terhadap IHSGI di BEI 2003 sampai 2012. Cukup sekian dari saya, terima kasih. Selanjutnya bab 2 akan dibacakan oleh Putri. Baik, saya akan melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Putri Ade dengan NIM 642327. Dan saya akan melanjutkan bab 2 tentang pembahasan, yaitu satu pengertiannya. Instrumen pasar modal merujuk kepada berbagai jenis sekuritas atau surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal. Instrumen ini digunakan oleh perusahaan, pemerintah, atau entitas lainnya untuk mengumpulkan dana dari investor. Di sisi lain, investor membeli instrumen pasar modal untuk memperoleh potensi keuntungan, baik melalui pembagian dividen, bunga, atau apresiasi harga saham. Berikut adalah beberapa jenis instrumen pasar modal yang umum ditemukan, yaitu 1. Saham atau stok. Definisinya, saham adalah bukti kepemilikan atas suatu perusahaan. Pemegang saham berhak atas bagian dari laba perusahaan atau dividen dan dapat turut serta dalam pengambilan keputusan perusahaan atau melalui hak suara dari RUPS. Keuntungannya, potensi keuntungan
Dari apresiasi harga saham dan dividen dan resikonya, nilai saham bisa turun yang berpotensi menyebabkan kerugian bagi pemegang saham. Obligasinya atau bonds. Definisi obligasi adalah surat utang yang diterbitkan oleh perusahaan atau pemerintah untuk mengumpulkan dana. Penerbit obligasi berjanji untuk membayar bunga secara periodik dan melunasi pokok utang pada tanggal jatuh tempo. Keuntungannya, pendapatan tetap berupa bunga yang dibayarkan secara periodik. Resikonya, resiko kredit jika penerbit obligasi dapat mampu membayar bunga atau melunasi utang. Reksadana atau mutual funds. Definisinya, reksadana adalah wadah untuk mengumpulkan dana dari masyarakat yang selanjutnya akan diinvestasikan dalam portofolio yang beragam seperti saham, obligasi, atau instrumen pasar uang. Keuntungannya, diverifikasi investasi yang mengurangi risiko serta dikelola oleh manajer investasi profesional. Risikonya, nilai reksadana dapat turun jika portofolio investasi tidak berkinerja baik. 4. Derivatif. Definisinya, derivatif adalah instrumen yang nilainya diturunkan dari aset dasar atau underlying aset seperti saham, obligasi, atau komoditas seperti derivatif adalah opsi atau option dan kontrak berjangka atau futures. Keuntungan, potensi keuntungan terbesar dengan risiko yang tinggi. Risikonya, derivatif sering digunakan untuk spekulasi dan dapat berisiko tinggi jika tidak dipahami dengan baik. 5. Surat berharga negara atau SBN. Definisi SBN adalah surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan negara. Contoh SBN adalah obligasi negara dan sertifikat Bank Indonesia atau SBI. Keuntungannya, keamanan relatif tinggi karena diterbitkan oleh pemerintah. Risikonya, meskipun risikonya lebih rendah, tapi investor tetap menghadapi risiko inflasi atau perubahan suku bunga. Dan 6. Efek bersifat ekuitas dan efek bersifat utang. Efek ekuitas misalnya saham memberikan hak atas sebagai kepemilikan suatu perusahaan. Dan yang kedua, efek utangnya misalkan obligasi memberikan hak untuk menerima pembayaran bunga dan pokok dari penerbit efek tersebut. Dan 7. Warrants. Definisi warrant adalah surat berharga yang memberikan hak atau tanpa kewajiban untuk membeli saham atau instrumen lain pada harga tertentu dalam periode tertentu. Keuntungannya, potensi untuk memperoleh keuntungan besar jika harga saham naik signifikan. Risiko bisa kehilangan seluruh investasi jika harga saham tidak bergerak sesuai harapan. 2.2 Fungsi pasar modalnya. Pasar modal memiliki beberapa fungsi penting, antara lain 1. Sumber pembiayaan, menjadi sumber pembiayaan bagi perusahaan atau pemerintah melalui penerbitan saham atau obligasi. Investasi, memberikan peluang bagi investor untuk menginvestasikan dana mereka dan memperoleh imbal hasil. 3. Likuiditas, menyediakan mekanisme yang memungkinkan investor membeli dan menjual instrumen pasar modal dengan mudah. 4. Menentukan harga. Pasar modal membantu dalam menentukan harga instrumen keuangan berdasarkan hukum penawaran dan permintaan. 2.3 Manfaat pasar modal. Manfaat pasar modal sangat penting bagi perusahaan, investor maupun perekonomian secara umum. Berikut adalah beberapa manfaat utama pasar modal. 1. Sumber biaya.
Bagi perusahaan, pelang- pelanggalan dana, penggalangan dana, pasar modal menyediakan cara bagi perusahaan untuk mengumpulkan dana dengan cara menerbitkan saham atau obligasi. Dana yang terkumpul dapat digunakan untuk ekspansi, penelitian, dan pengembangan atau untuk membayar hutang. Alternatif pendanaan, perusahaan dapat memperoleh pendanaan tanpa harus bergantung pada pinjaman dari bank yang seringkali memiliki bunga tinggi dan jangka waktu yang ketat. Dua, peluang investasi bagi investor, diverifikasi portofolio, pasar modal menawarkan berbagai instrumen investasi seperti saham, obligasi, dan reksadana yang memungkinkan investor untuk mendiversifikasi portofolio mereka guna mengurangi risiko. Potensi keuntungan, investor dapat memperoleh keuntungan melalui apresiasi harga saham, pembayaran dividen, atau bunga dari obligasi. Hal ini memberikan kesempatan bagi investor untuk meningkatkan kekayaan mereka. Likuiditas, mereka pasar modal memberikan likuiditas kepada investor, artinya investor bisa membeli dan menjual saham atau instrumen lainnya. Dengan mudah, hal ini memberikan fleksibilitas bagi investor dalam mengelola portofolio mereka. Tiga, meningkatkan transparansi dan pengelolaan perusahaan. Keterbukaan informasi, perusahaan yang terdapat di bursa saham wajib mengungkapkan informasi keuangan dan operasional secara transparan melalui laporan tahunan dan kuartalan. Hal ini membantu investor untuk membuat keputusan yang lebih baik berdasarkan data yang objektif. Tanggung jawab korporatif, dengan menjadi perusahaan publik, manajemen perusahaan diharapkan lebih profesional dan bertanggung jawab terhadap kinerja perusahaan karena mereka harus bertanggungjawabkan keputusan mereka kepada sang pemegang saham. 4. Mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi dalam infrastruktur dan sektor utama. Dana yang diperoleh perusahaan melalui pasar modal seringkali digunakan untuk proyek-proyek